Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani dan teman-teman pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat pagi juga untuk subscriber channel Kopi Jalan Express. Baik, setelah 2 hari tidak sempat upload, maka untuk kesempatan pagi kali ini saya akan kembali membagikan sharing tentang seputar perawatan kopinya Sobat Tani, yaitu topik pembahasan kita kali ini ya mencakup pemupukan serta wiwilan untuk di bulan 5 akhir ya. Sembari kita akan sepil sambungan di bulan 10. Ini ada ya di hadapan kita bulan 10. Nah, ada juga penyambungan kopi di bulan 3 akhir kita sepil dan tidak disunat sengaja untuk kita semua riset uji coba. Kita akan spill nanti ya Sobat Tani. Nah, sebelum kita kupas semua untuk topik pembahasannya, nanti di akhir video pemupukan akan kita spillkan juga. Nah, inilah penyambungan di bulan 10 tahun 2024. Jadi untuk tahun 2026 sudah sangat siap untuk bahan ya. Ini nih kondisinya seperti ini. Kebetulan saya tadi tidak membawa gunting. Nah, ini kalau dirasa cukup alot ditariknya ya, atau susah, jangan sampai luka ini seperti ini ya. Harusnya menggunakan gunting jika sudah seperti ini. Ini tunas cacing. Tunas cacing walaupun sudah mengeluarkan seperti ini, pecah pori, calon bunga, harus kita lepas supaya tidak mengganggu bahan B0 pokoknya, yang pokoknya ini kan. Seperti itu, supaya untuk dompolan itu tetap bagus, tidak pecah dompol. Jadi salah satunya adalah membersihkan tunas-tunas cacing di sela-sela dompolannya. Seperti itu. Nah, ini kan tunas cacing nih Sobat Tani. Ini ya. Ini tunas cacing, bukan ranting produktif. Jika ini tidak dibuang maka akan mengganggu proses pembungaan bahan B0 yang ini ya. Maka dari itu harus kita lepas. Dan kita harus hati-hati melepasnya atau membersihkannya karena supaya tidak sobek ya bahan B0 kita. Nah, inilah penyambungan di bulan 10. Waktu itu videonya ada di channel Kopi Jalan Express. Kita hitung ruasannya ya Sobat Tani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti ini akan tembus ke 14 ruas nantinya. Ini masih terus akan berproses nanti sampai ke bulan 7 akhir kalau Kulon Tugu Sari ya. Masih akan terus berproses. Dan perlu Sobat Tani ketahui, ini di kopi Liberica atau Robinson. Nah, ini pohon kopi Robinson ya, pohon utamanya. Kenapa ini tidak dibuang? Nah, inilah generasi nanti di bulan 10 kita sambung ulang dari sini ya. Untuk karena yang atas ini over, menjaga ketika buah sambungan yang baru ini over, karena ini sambungan di bulan 10 berpotensi over, maka inilah solusinya ya. Nah, inilah solusinya. Cara kopi kita itu buahnya stabil, maka kita lakukan penyambungan baru. Nyambungnya kapan Mas? Nanti di bulan 10 kembali ya. Dari tunas yang ini seperti itu. Ayo silahkan monggo diuji cobakan. Nah, ini pun sudah berproses tuh ya. Nah, untuk sambungan baru ini sudah tingkat ini ya. Untuk sambungan baru ini nanti kita nolkan kembali di bulan 10 supaya ngikutin sambungan yang baru lagi ya, yang temennya. Kalau tidak digunting ini bulan 5 akhir maka akan terjadi penyelang
ya. Makanya harus kita nolkan kembali di bulan 10 nanti. Ini masih bulan 5 akhir, seperti itu ya sobat tani. Nah, jadi ini mindsetnya sudah bagus. Jadi 2 tingkat. Nah, ketika buah yang atas ini over, maka yang bawah inilah yang akan membantunya. Seperti itu, agar per pohon kopi kita itu stabil buahnya setiap tahun, lebat ya sobat tani. Didukung juga dengan wiwilan, pemupukannya juga ya. Harus kita terapkan perawatan step by stepnya itu sobat tani ya. Jangan sungkan-sungkan kita menguji cobakannya di kebun kita sobat tani ya, kebun kita masing-masing tentunya. Oke sobat tani, di konten video yang lalu saya menyarankan mari kita pahami titik tumbuh B0 supaya kita itu memahami bahan buah kopi kita yang over. Inilah bahan buah kopi yang nantinya over. Ini kalau mau dilanjut ke B2, bahannya over itu full di B1 ini sobat tani ya. Ini penyambungan di bulan 10 akan full di B1 nya. Ini sudah terdeteksi kalau kita sudah paham tentang cara memahami titik tumbuh. Maka dari itu kita harus segera lakukan penyambungan barunya di bulan 10 nanti. Nah, jadi inilah untuk panen di tahun 2026. Nanti untuk bahan B2027-nya over sedikit. Maka dari bulan 10 nanti kita sambung baru untuk tahun 2027. Jadi kita itu sebagai sobat tani kopi harus antisipasi dari sejak dini. Bahkan untuk tahun 2027 pun kita pikirkan di tahun 2025 ya sobat tani. Nah, supaya kita tidak kecolongan bahan lagi. Jadi kita buat bahan penyambungan baru nih ya. Supaya buah kopi kita itu per pohonnya setiap tahun tidak zong ya sobat tani. Seperti itu. Oke, mari kita bandingkan dengan bahan yang lainnya ya sobat tani. Jadi penyambungan di bulan 10 kondisi bahannya masih pecah pori ya, belum hamil. Mas, kalau yang hamil seperti apa? Nah, kita geser ke sini ya, kita lihat yang hamil. Nah, inilah bahan bunga yang hamil tuh seperti ini ya. Nih, ini setengah bulan lagi mekar ya, setengah bulan lagi mekar yang ini. Nah, inilah penyambungan di bulan 3 akhir ya, seperti ini kondisinya. Jadi untuk bahan berlanjutannya akan terdeteksi penyelang, masih rawan penyelang untuk B2 nya ya. Sudah motoyuyu, jadi tidak serempak ya sobat tani. Inilah yang mengakibatkan pembungaan tidak serentak itu seperti ini, terlalu atau telat untuk melakukan penyimpanan. Ini di bulan 3 penyambungannya atau penyambungan yang telat. Makanya kalau saya pribadi untuk yang penyambungan di bulan 3 akhir saya nolkan kembali. Saya memilih bahan yang ini. Jadi bahan yang seperti ini kalau kita nolkan, ini akan cepat sekali tumbuhnya ya. Perkembangannya akan lebih cepat besar. Tidak terbagi oleh bahan penyelang seperti ini. Nih, karena sekarang sudah motoyuyu dan ini adalah klon Tugusari ya. Klon Tugusari. Yang mana tadi di penyambungan di bulan 10 pun masih posisinya pecah pori ya, belum hamil, apalagi motoyuyu. Maka sering saya bagikan sharing untuk klon Tugusari itu terbaiknya di titik tumbuh bulan 10 atau 11. Lebih terbaiknya itu bulan 11 ya.
seperti itu. Untuk klon, khusus klon Tugusari, maka pembuahannya akan normal dan stabil karena berbarengan dengan cuaca yang mendukung. Jadi pembungaan klon Tugusari itu lebih baik lagi jika ada cuaca panas. Seperti itu ya Sobat Tani. Kalau cuacanya turun hujan terus, untuk klon Tugusari di pembungaannya itu kurang normal, banyak yang bosok. Seperti itu ya Sobat Tani. Oke, baik Sobat Tani, kita menuju topik kita yang terakhir, yaitu tentang pemupukannya ya Sobat Tani. Nah, untuk pemupukan, saya berpesan untuk dosis ya. Kalau kita menggunakan pupuk kimia itu jangan terlalu banyak. Yang penting konsisten dan bahan. Kembali saya ingatkan, bahan atau pohonnya harus steril. Steril itu seperti apa Mas? Steril itu bersih dari tunas-tunas cacing. Jangan sampai banyak tunas cacing. Ada cacing kalung, cacing kremi, ya banyak cacing-cacing yang lain harus dibersihkan ya di sela-sela dompolan kopi kita itu. Serta untuk kondisi bahan sudah fokus semua. Contoh fokus ya ini calon bahan lanjutan tahun 2026 dan hanya fokus ke buah. Ya, nggak ada lagi yang namanya tunas air seperti ini harus dibersihkan. Ranting-ranting mati sudah bersih. Tunas cacing sudah bersih. Nah, ketika kita melakukan pemupukan kimia walaupun sedikit, itu sudah tepat sasaran ya. Saya nggak menggunakan pupuk kimia itu nggak banyak-banyak ya Sobat Tani, cuman segenggam gini aja dosisnya, atau 2 sendok, dengan catatan konsisten. Konsisten itu rutin ya, setiap 4 bulan sekali kita kasih pupuk lagi untuk kimia. Seperti itu, dengan cara melihat kondisi bahan ya, supaya untuk pemupukan itu tepat. Kalau kondisinya bahan sekarang ada yang motoyuyu dan ada yang hamil seperti ini, pupuk buah ya, jangan lagi diperbanyak unsur N, nitrogen. Kita harus menggunakan pupuk buah berimbang seperti KCL, NPK Grower tuh boleh. Jangan lupa KCL-nya ya Sobat Tani. Seperti KCL, SP boleh. KCL, NPK Ponska boleh. Baik subsidi baik maupun yang non ya. Itu boleh. Untuk pemupukan yang kondisi bahannya seperti ini, jadi pupuk buah yang kita perbanyak ya. Bukan unsur N lagi. Kalau unsur N itu seperti nitra dan urea itu seharusnya di bulan 3 akhir kemarin ya, atau bulan 4 awal. Tujuan urea itu adalah memperpanjang bahan ini ya Sobat Tani ini. Bahan lanjutan tahun 2026 ini untuk jenis unsur N. Seperti itu Sobat Tani, mari kita lakukan pemupukan itu yang tepat sasaran ya. Jangan sampai kita memupuk itu mubazir dan sia-sia. Nah, jadi seperti itu intinya ya, cara melakukan pemupukan itu. Untuk dosis kita itu tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu harus 1 piring tuh, malah yang ada pohon kopi kita itu mati ya kalau terlalu banyak kimianya. Apalagi pohon kopi kita itu sudah terserang penyakit ya. Jadi untuk pemupukan dosis itu sedikit saja, yang penting konsisten. Dalam 1 tahun kita lakukan pemupukan hanya 3 kali ya. Tuh paling banyak. Dan untuk yang sudah memasuki kemarau, yang mau memupuk sekarang ya Sobat Tani, saya sarankan untuk dibenamkan saja ya. Jangan ditaburkan, karena kalau ditaburkan yang dikhawatirkan untuk sepersekian persennya akan menguap untuk zat haranya. Jadi monggo alon-alon, yang penting memuaskan hasilnya ya Sobat Tani. Kita gali sedikit saja, lalu kita tabur dan ditutup lagi. Itu namanya dibenamkan. Kalau di daerah Sobat Tani tentunya sudah memasuki kemarau seperti itu. Baik Sobat Tani, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.